Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat penyertaan pemeliharaan-Mu dalam tidur kami. Kami boleh bangun pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat, dan juga sebentar kami akan mendengar renungan pagi hari ini Tuhan. Urapi kami, biar apa yang kami dengar boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami ya Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Penolong yang Setia. Saya membacakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hari-hari ini kita sedang merayakan kenaikan Tuhan dan juga pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Sering kita dengar pertanyaan bahwa kenapa sih Tuhan mesti naik? Kenapa nggak terus aja di bumi? Supaya ada kedamaian. Supaya kalau bangsa Israel bilang apa? Dia menantikan seorang yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Kenapa Tuhan Yesus harus naik? Ini sering kita dengar, dan juga jawaban yang biasa kita dengar juga adalah sudah menyelesaikan tugas penyelamatan. Ketika dia melakukan pelayanannya atau pemberitaan keselamatan Injil, dia sudah melakukan apa yang sudah Tuhan, yang Bapa sudah perintahkan dalam kehidupan dari Tuhan Yesus ini. Dia telah menyelesaikan setiap apa yang Bapa sudah tugaskan di dalam Tuhan Yesus. Tugas yang diemban walaupun berat, tapi dia harus menyelesaikan. Itu juga harus kita belajar untuk mengambil pelajaran dari Tuhan Yesus, bagaimana dia tunduk kepada Bapa di surga. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar tunduk kepada Tuhan Yesus untuk kita menuruti setiap perintah-perintah firman Tuhan. Yang kedua, kalau Yesus tidak terangkat, Roh Kudus tidak akan turun. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memang sebagai pengganti dari Tuhan Yesus ketika naik, supaya Roh Kudus menyertai anak-anak Tuhan yang ada di bumi ini. Dan juga Roh Kudus itu sangat diperlukan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Ketika ada Tuhan Yesus saja juga orang masih belum belum sempurna di dalam pengiringan kepada Tuhan. Dan makanya Yesus menurunkan Roh Kudus ini di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kenapa Roh Kudus turun? Yang pasti dia akan menguatkan setiap anak-anak Tuhan. Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan untuk melewati setiap permasalahan hidup kita. Roh Kudus itu, saya merasakan pengalaman saya ketika saya menerima Roh Kudus yang pertama kali. Jadi kepenuhan Roh Kudus maksudnya gitu ya. Karena orang yang percaya Tuhan biasanya bisa dikatakan dia menerima Tuhan berarti Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Tapi manusia itu perlu untuk dia harus kepenuhan. Kepenuhan itu dibuktikan dengan bahasa roh. Bahasa roh yang bisa menguatkan jadi menandakan bahwa kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika kita menerima Roh Kudus, kita itu merasakan sukacita damai yang luar biasa. Dan itu kita harus pelihara. Ketika Roh Kudus itu penuh dalam kehidupan kita, kita harus terus memelihara Roh Kudus itu. Nggak bisa kita ketika kita terima Roh Kudus, hidup kita sembarangan. Enggak. Karena ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia pasti akan memberikan teguran. Ayo, jangan begini, jangan begitu. Dan juga ketika kita sedang lemah, dia akan memberikan kita kekuatan. Itu fungsi dari Roh Kudus, dia memberikan kekuatan, dia memberikan penghiburan, segala sesuatu yang kita butuhkan, dia akan tolong kita. Dan juga yang ketiga, bahwa ketika kita terima Roh Kudus, kita diperintahkan oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan naik, dia memerintahkan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk menjadikan setiap bangsa murid Tuhan dan baptis mereka di dalam nama Tuhan. Dan Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan. Karena apa? Ketika kita diperintahkan memberitakan Injil, kita sebenarnya nggak sanggup untuk melakukan itu semua tanpa pertolongan dari Tuhan. Tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang memperlengkapi setiap pelayanan-pelayanan kita. Biar
Firman Tuhan renungan pagi hari ini mengingatkan pada kita bahwa ketika Tuhan naik, dia memerintahkan perintah agung, yaitu menjadikan setiap bangsa murid Tuhan dan baptis mereka. Dan Roh Kudus itu yang turun setelah Yesus naik, dia memberikan kita kekuatan untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajar kita untuk tetap setia dengan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, yang terutama nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa buat pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh terus setia di dalam pelayanan kami, terus di dalam setia di dalam setiap perintah-perintah agung-Mu ya Bapa, untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, biar Engkau menyertai pagi hari ini, biar di dalam setiap langkah kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.